saya Alfiani selaku moderator. Selain itu, ada rekan-rekan saya dari kelompok 2 dari Prodi Kebidanan semester 3 yang terdiri dari Elentina Devasya. Halo guys. Ika Hermawati Haryono. Halo semuanya. Azahra. Halo. Nurul Afla. Halo. Romita Sari. Halo. Dan Nirmala Chandika. Nah, teman-teman, kalian ada yang tahu nggak sih topik apa yang akan kita bahas pada hari ini? Nah, betul banget. Hari ini kita akan bahas tentang pernikahan dini yang sering terjadi di sekitar kita. Selanjutnya akan dilanjut untuk mempresentasikan materi. Untuk yang pertama itu disampaikan oleh rekan saya yaitu Nirmala Chandika. Baik, sebelum masuk pembahasan pertama, saya akan menjelaskan latar belakang terlebih dahulu. Di sini ada latar belakang. Pernikahan dini masih menjadi permasalahan sosial dan kesehatan di Indonesia. Banyak remaja menikah pada usia yang belum matang baik secara fisik, mental maupun ekonomi. Fenomena ini terjadi karena berbagai faktor seperti rendahnya pendidikan, tekanan ekonomi, pengaruh budaya, serta kurangnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi. Pernikahan pada usia dini terdampak pada meningkatnya angka kematian ibu dan bayi, gangguan kesehatan reproduksi, serta ketidakstabilan rumah tangga. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang lebih luas mengenai faktor penyebab, dampak, serta upaya pencegahan pernikahan dini agar kesejahteraan keluarga dan kualitas generasi penerus dapat terjaga. Jadi dari latar belakang tadi kita bisa lihat bahwa pernikahan ini bukan hanya masalah pribadi, tapi juga masalah sosial dan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang dampaknya agar generasi muda bisa tumbuh dengan lebih siap dan sejahtera. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Romita Sari. Baik, di sini saya akan menerangkan. Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangan yang masih berusia di bawah 18 sampai 19 tahun. WHO, UNICIK, dan BPKBN sama-sama menyatakan bahwa pernikahan di bawah usia reproduktif termasuk kategori pernikahan dini karena berisiko pada kesehatan, terutama bagi remaja perempuan yang belum siap secara fisik maupun mental. Banyak di luar sana yang mengalami pernikahan dini dan bisa kita lihat itu tidak hanya berpengaruh pada kesehatan saja, tapi juga bisa menghambat masa depan. Banyak dari mereka yang akhirnya kehilangan kesempatan untuk bercita-cita serta menghadapi tanggung jawab rumah tangga yang belum siap dijalani. Terima kasih. Baik, untuk materi selanjutnya disampaikan oleh saya mengenai faktor-faktor utama yang mempengaruhi. Yang pertama ada faktor individu, seperti perkembangan fisik dan mental yang cepat, rendahnya tingkat pendidikan, pengaruh hubungan dengan orang tua, dan kondisi ekonomi pribadi. Yang kedua, itu ada faktor keluarga, meliputi kondisi sosial ekonomi yang rendah, tingkat pendidikan keluarga yang rendah, kepercayaan atau adat yang kuat, serta kurangnya kemampuan keluarga menghadapi masalah remaja. Peran orang tua juga penting dalam mendidik, mendorong, menjadi panutan, teman, pengawas, dan konselor bagi anak. Jadi di sini itu faktor keluarga sangat penting. Kan banyak teman-teman kita yang menjadi pernikahan korban pernikahan ini melalui pengawasan keluarga yang kurang, main secara bebas, seperti itu. Faktor masyarakat seperti adat istiadat, pandangan sosial dan kepercayaan yang salah tentang kedewasaan, penyalahgunaan wewenang, rendahnya pendidikan dan ekonomi masyarakat, serta pengaruh budaya dan regulasi yang memperoleh usia kawin muda. Baik, untuk materi selanjutnya disampaikan oleh Kak Ewan.
Di sini ada beberapa dampak pernikahan ini dari berbagai aspek kehidupan. Yang pertama itu dari aspek biologis. Seperti yang kita tahu, pernikahan di usia muda membawa risiko besar bagi kesehatan. Tubuh anak atau remaja itu belum siap untuk hamil bahkan melahirkan, sehingga berisiko mengalami trauma fisik, infeksi, komplikasi kehamilan, dan kematian ibu serta bayi. Jadi ini bukan hanya soal usia, tapi juga soal tubuh yang belum siap. Selanjutnya ada aspek psikologis. Anak yang menikah dini seringkali belum siap secara mental maupun fisik untuk memikul beban tanggung jawab rumah tangga. Akibatnya, mereka mudah stres, trauma, cemas, bahkan depresi. Beban peran sebagai istri, suami, atau orang tua juga sering terlalu cepat buat mereka. Jadi mereka belum mengenal diri mereka sendiri. Lalu selanjutnya ada dampak dari aspek sosial. Menikah muda seringkali berarti mengorbankan pendidikannya dan pergaulannya. Banyak anak harus putus sekolah, kehilangan teman sebaya, dan sulit berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Akibatnya, kesempatan untuk berkembang dan berkontribusi dalam masyarakat itu menjadi sangat terbatas. Lalu selanjutnya ada dari aspek ekonomi. Tanpa bekal pendidikan dan pekerjaan yang memadai, pasangan muda rentan mengalami kemiskinan. Tekanan ekonomi juga sering memicu pertengkaran bahkan perceraian yang pada akhirnya merugikan kedua belah pihak, apalagi anak yang nggak salah apa-apa. Lalu selanjutnya yang terakhir ada aspek dari kesehatan reproduksi. Organ reproduksi remaja belum siap untuk menjalani kehamilan. Hal ini bisa menyebabkan bayi lahir prematur, berat badan lahir rendah, dan resiko kanker serviks di kemudian hari. Kemudian pernikahan berarti memberi tubuh waktu untuk tumbuh sehat dan matang. Seperti itu. Selanjutnya, moderator. Baik, untuk selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya yaitu Azhar. Baik, di sini saya akan melanjutkan. Di sini ada pencegahan pernikahan dini. Pencegahan dapat dilakukan melalui edukasi remaja tentang pernikahan, penyuluhan kepada keluarga untuk menghilangkan kebiasaan pernikahan anak muda, meningkatkan ekonomi, sosialisasi peraturan perundang-undang, serta penguatan program keluarga berencana dan kesehatan reproduksi. Pencegahan pernikahan dini bisa dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya melalui edukasi kepada keluarga tentang makna dan tanggung jawab. Dalam pernikahan dini, remaja juga perlu memahami bahwa menikah bukan soal cinta, tapi kesiapan mental, fisik, dan ekonomi. Selain itu, penyuluhan kepada keluarga juga penting agar orang tua tidak lagi memiliki kebiasaan menikahkan anak di usia muda. Keluarga harus tahu dampak negatif pada pernikahan ini, seperti resiko kesehatan dan putusnya sekolah. Baik, untuk materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya yaitu Cihan. Baik, saya izin lanjutkan. Di sini ada model prinsip proceed. Model prinsip proceed di sini adalah salah satu teori yang digunakan untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program promosi kesehatan. Teori prinsip proceed ini berhubungan dengan pernikahan dini karena dapat digunakan untuk menganalisis penyebab dan merancang program pencegahannya. Pada tahap prinsip, teori ini membantu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan ini, seperti kurangnya pengetahuan, budaya, ekonomi, dan dorongan lingkungan. Sementara tahap proses ini digunakan untuk melaksanakan serta mengevaluasi program seperti penyuluhan atau kebijakan pencegahan. Dengan demikian, teori ini membantu merancang langkah-langkah, rencana, dan struktur untuk mengurangi kasus pernikahan ini. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit model prinsip prosedur ini. Kan teori yang membantu dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program kesehatan. Jadi perbedaan prinsip dan prosedur itu tahap prinsipnya itu untuk mencari tahu penyebab pernikahan dini, misalnya karena kurang pengetahuan, budaya, ekonomi, atau pengaruh lingkungan. Lalu ada tahap prosedur di sini untuk menjalankan dan menilai hasil program pencegahan seperti penyuluhan atau kebijakan pemerintah. Baik, selanjutnya moderator. Baik, sampai sini apakah ada pertanyaan teman-teman? Maka nama saya Mutiara Cantika dari Prodi Farmasi semester 1 dengan NIM 12502175. Saya izin bertanya,
dari yang dipaparkan tadi, solusi menurut kakak-kakaknya supaya tidak mengalami pernikahan dini. Baik, terima kasih untuk pertanyaan. Dari Mutiara akan dijawab oleh rekan saya yaitu Cika. Baik, di sini saya izin untuk menjawab pertanyaan dari Mutiara. Jadi pertanyaan itu solusi untuk menghindari pernikahan dini, betul? Jadi solusinya di sini ada fokus pada pendidikan agar masa depan lebih baik. Jadi kita harus kayak mendingan pendidikan loh, jadi kuliah gitu. Terus yang itu ikut kegiatan yang mengembangkan keterampilan seperti volunteer, terus kayak kalian punya bakat nari yang nari gitu. Terus ada padus. Terus di sini jangan mudah terpengaruh oleh komentar orang atau media sosial kayak pernikahan dini tuh enak loh gitu, kayak pernikahan di usia sekarang juga enak, belum tentu kan, kayak gimana sih, kayak ekonominya gitu bicara. Baik, untuk selanjutnya yaitu kesimpulan. Pernikahan dini merupakan permasalahan kompleks yang dipengaruhi oleh faktor individu, keluarga, dan masyarakat. Rendahnya pendidikan, tekanan ekonomi, keluarga budaya, serta kurangnya pengetahuan tentang kesehatan dan reproduksi menjadi penyebab utama terjadinya pernikahan pada usia di bawah 18 sampai 19 tahun. Dampaknya sangat luas, mencakup aspek biologis, psikologis, sosial, dan ekonomi, serta meningkatkan risiko gangguan kesehatan reproduksi, kematian ibu dan bayi, kemiskinan, dan perceraian. Upaya pencegahan pernikahan dini perlu dilakukan secara menyeluruh melalui pendidikan dan penyuluhan kepada remaja serta keluarga, peningkatan taraf ekonomi, penerapan peraturan yang melindungi anak, dan penguatan program kesehatan reproduksi remaja. Baik, terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menyimak presentasi kami dari awal sampai akhir. Semoga apa yang kami sampaikan hari ini bisa menambah pengetahuan kita semua tentang pentingnya mencegah pernikahan dini dan memahami dampaknya bagi masa depan remaja. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh anggota kelompok yang sudah berpartisipasi dan bekerja sama dengan baik. Kalau ada saran atau pertanyaan nanti bisa disampaikan. Sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kata atau penyampaian kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari yang tadi kita presentasiin tentang pernikahan ini, ada nggak sih dari kalian yang nyantol materinya? Kalau misalnya ada yang berkenan buat maju, silakan, karena kita bakal kasih hadiah. Saya Pak. Jadi yang saya pahamin dari presentasi kakaknya, pernikahan dini itu pernikahan yang dilakukan oleh pasangan suami istri di umur yang belum matang, yaitu di bawah 19 tahun atau 18 tahun.